Halo Bapak Ibu, kita masuk ke bagian kedua dari satu seri video yang berjudul mengenai cara berkomunikasi kepada kepribadian berbeda-beda. Bila di video yang pertama kita bicara masalah 4 jenis kepribadian dan bagaimana mereka punya preferensi mengenai cara menerima pesan komunikasi kita, maka di bagian kedua ini kita akan bicara mengenai komponen-komponen penting dalam berkomunikasi kepada 4 kepribadian tersebut. Dan Bapak Ibu yang belum menonton bagian pertama bisa klik di card yang di atas ini, nanti Bapak Ibu bisa tonton dan juga ada di link di dalam details videonya. Dan yuk kita masuk ke bagaimana cara saya komunikasi nih Coach dengan kepribadian yang berbeda-beda itu. Dan kalau Bapak Ibu mencatat ada 3 komponen penting waktu kita mau berkomunikasi dengan kepribadian yang berbeda-beda. Nah, komponen tersebut bicara masalah apa? Yang pertama adalah, kita sebut ringkasannya adalah IPK. Dan IPK ini singkatan dari, pertama, kita perlu memberikan informasi. Yang kedua, kita perlu memberikan pilihan. Yang ketiga, kita perlu memberikan konsekuensi. Jadi yang pertama adalah informasi, pilihan, dan konsekuensi. Kenapa itu, Coach? Basically, informasi, pilihan, dan konsekuensi itu mencoba untuk melayani teman-teman atau karyawan kita atau orang yang punya kepribadian berbeda-beda. Misalkan contoh, orang dominan, dia akan lebih bisa kerjasama dengan pesan kita bila mereka tahu ada informasi yang jelas dan juga ada penjelasan mengenai mengapa mereka perlu melakukan sesuatu. Maka informasi penting. Pilihan. Pilihan ini membantu orang-orang yang berprofil inspiring atau profil I, karena mereka ingin kebebasan. Dan mereka perlu mendapatkan pilihan, bukan diberikan cara yang titik koma diatur, tapi mereka diberikan pilihan. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi akan membantu orang-orang yang berprofil S, steady, atau suportif. Kenapa? Karena mereka cenderung lebih bisa kerjasama kalau mereka tahu apa yang mereka lakukan, atau yang tidak mereka lakukan, punya konsekuensi kepada orang lain. Dan orang tipe C butuh apa? Butuh informasi juga. Kenapa? Karena dia butuh cenderung mengikuti aturan yang sudah, atau informasi yang sudah jelas. Jadi ada informasi, ada pilihan, ada konsekuensi. Dan poin saya, kalau Bapak Ibu mencatat adalah, kita perlu benar-benar menguasai IPK ini, karena kecenderungan kita sebagai manusia adalah kita hanya menyampaikan komunikasi yang sesuai dengan tipe kita. Kalau kita suka memberikan informasi, kita hanya main informasi doang, tapi kita tidak memberikan pilihan. Kalau kita orangnya tipenya santai gitu, kita cuma kasih pilihan, tapi kita nggak kasih informasi jelas. Kita nggak kasih konsekuensinya, sehingga komunikasi kita tidak berjalan dengan baik. Demikian juga kalau kita tipe orang yang berprofil S, maka waktu kita berikan informasi, kita hanya pikirin konsekuensi, kalimat-kalimat yang indah, tetapi kita tidak berikan informasi yang jelas dan pilihan juga. Dan akhirnya waktu diterima oleh orang yang kepribadian beda-beda, pesan komunikasi jadi nggak efektif, begitu kan ya. Dan kita ambil beberapa contoh yuk. Contoh yang pertama mirip dengan video yang pertama, tetapi saya ingin Bapak Ibu pikirkan satu hal. Salah satu peraturan yang paling keliru adalah peraturan yang namanya thank you for not smoking. Thank you for not smoking. Zaman sekarang jarang ada di mana-mana. Peraturan itu jarang. Mungkin karena kita udah terbiasa tahu ada ruangan untuk merokok, atau mungkin orang-orang merokok juga sudah lebih paham mengenai tempat-tempat tersebut. Nah, tapi poinnya adalah thank you for not smoking. Kalimatnya indah kan ya, thank you for not smoking. Dan pesan komunikasi ini, kalau menurut saya tidak ada IPK-nya, tidak ada informasi, dan kemudian tidak ada pilihannya, tidak ada konsekuensinya. Peraturan ini atau pesan komunikasi ini hanya manis di kata-katanya, dan cenderung menurut saya adalah dibuat oleh teman-teman yang berprofil S, yang suportif, kepada orang-orang yang berprofil S juga. Dan karena tidak ada IPK-nya, maka yang terjadi adalah orang dominan akan bilang, kenapa nggak boleh merokok di sini? Orang tipe I bilang, kalau saya mau merokok, kenapa? Kan saya bebas-bebas aja di sini. Dan sejenis ya Bapak Ibu. Dan akhirnya pesan komunikasi kita jadi nggak kena pada tujuan.
Contoh yang lain yuk. Saya sajikan beberapa contoh, mungkin ada di layar Bapak Ibu. Contoh yang berikutnya adalah contoh di sebuah perpustakaan, dan ini saya terjemahkan dari sebuah gambar di Google Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu, ini ada IPK-nya dengan baik. Jadi dituliskan di pengumuman itu atau pesan komunikasi itu adalah perhatian. Semut sudah mulai terlihat di lantai dan di meja-meja ini. Bantu kami menjaga buku-buku dalam perpustakaan ini dengan tidak makan minum, dan makanan atau minuman tidak diperbolehkan. Nah, Bapak Ibu, ada IPK-nya. Bagi orang D, jelas alasan tidak boleh makan dan minum. Kenapa? Karena mulai ada semut. Ya, dan buku bisa rusak kalau misalkan semut itu berkeliaran di perpustakaan ini. Orang TPI ada pilihannya juga. Dia dijelaskan mengenai pilihan. Kalau misalkan ada semut, emang enak baca buku sambil ada semut. Nah, mendingan pilihannya adalah baca buku ada semut atau baca buku dengan tidak ada semut dengan lebih nyaman. Pilihan seperti itu. Ada konsekuensinya. Orang tipe S mikir gini, weh, ini ada pengumuman seperti ini ya. Wah, berarti penjaga perpustakaan, ada orang lain tahu kita suka makan minum di sini. Dan akhirnya dia, karena dia tahu ada konsekuensinya, dia jadi menahan diri untuk tidak makan dan minum. Orang tipe C akan bilang bahwa ini udah ada informasinya. Jadi saya tinggal ikutin aja. IPK, informasi, pilihan, dan konsekuensi. Kita lihat contoh berikutnya. Contoh berikutnya ini adalah contoh pengumuman yang biasa digunakan dengan memberikan denda atau ancaman-ancaman. Dan contoh yang saya ambil adalah contoh pengumuman dari sebuah hotel. Dan hotel ini, poinnya adalah kalau Bapak Ibu lihat di layar adalah, saya nggak baca semua ya, tapi poinnya adalah mungkin banyak orang yang suka mengutil atau mencuri barang-barang dari hotel. Jadi hotel itu bilang seperti ini, Dear guests, due to the popularity of our guest room amenities bla bla bla, our housekeeping department now offers this item for sale. Ada bed towels, ada handuk $15, washcloth, hand towel, pillow, dan sebagainya $15, alarm clocks, dan sebagainya, dan dikasih ancaman di situ. Each guest room attendant is responsible for maintaining the guest room item. Jadi mesti tanggung jawab nih sama barang-barang itu, dan kalau sampai diambil, maka we will assume you approve corresponding charge, di charge seperti itu. Dan ini bentuknya ancaman. Dan pengumuman-pengumuman seperti ini biasanya dibuat oleh orang-orang yang berprofil C, yang berprofil compliance, yang berprofil suka dengan peraturan. Tapi orang-orang seperti peraturan seperti ini waktu dikomunikasikan nggak kena untuk profil dominan, steady, atau bahkan apalagi sama profil I, nggak kena banget. Karena tidak ada IPK-nya. Ya, cuma ada konsekuensinya doang berupa ancaman, tapi nggak jelas kenapa. Bisa jadi kalau orang dominan perlu tahu, kenapa nggak boleh diambil? Ya, oh karena kita susah supply dan macam-macam dan sebagainya. Orang tipe I dan tipe S. Jadi ini perlu dikemas ulang Bapak Ibu, dan kita bandingkan dengan peraturan hotel yang lain Bapak Ibu. Nah, ini ada satu peraturan hotel yang mungkin kita lebih sering lihat di hotel-hotel di Indonesia juga, dan mungkin mancanegara kalau Bapak Ibu sering berpergian juga. Ini hotel dari JW Marriott, dia bilang, save our planet, dear guests, every day millions of gallons of water are used to wash towels that have only been used once. You make the difference. A towel hanging up means I will use again. A towel on the floor means please exchange. Thank you for helping us conserve the earth vital resources. Para tamu yang terhormat, setiap harinya jutaan galon air digunakan untuk membasuh atau mencuci handuk-handuk yang cuma dipakai sekali. Anda bisa punya pilihan untuk membuat perbedaan. Kalau Anda gantung, itu berarti saya mau pakai lagi. Anda taruh di lantai, berarti tolong diganti. Dan terima kasih telah membantu kami menjaga sumber daya bumi yang penting. Dan ini ada IPK-nya. Ada informasi buat tipe D dan tipe C. Informasinya kenapa saya perlu melakukan ini, dan informasinya mengenai cara melakukannya, digantung atau ditaruh di bawah. Ada pilihannya. You make the difference. You can make the difference. Ada apa yang perlu dilakukannya. Dan juga ada konsekuensinya, yaitu apa? Dunia akan jauh lebih baik. Bagi tipe S juga itu membantu. Jadi informasi, pilihan, dan konsekuensi. Dan karena
kita di dalam situasi PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kita juga coba lihat bagaimana pesan komunikasi bahwa kita jangan mudik, atau jangan berkeliaran, jangan berkerumun, pakai masker dan sebagainya bisa dikemas untuk tipe kepribadian yang berbeda-beda. Dan ini bisa buat di Jakarta, bisa buat di kota-kota lain di Indonesia. Sebagai contoh Bapak Ibu, contoh tadi ada DISC kan ya, dan ini cuma ide dari iseng-iseng yang saya coba rancang Bapak Ibu. Orang tipe D menurut saya mengenai PSBB ini akan patuh mengenai PSBB bila diberikan penjelasan resiko apa yang ada, diberikan penjelasan mengapa PSBB ini perlu dilakukan, ya, apakah ini memang ada konspirasi atau ini benar-benar pure pandemic gitu ya, jadi perlu dilakukan PSBB ini, cara menguranginya seperti itu. Mengapa banyak orang berisiko terkena COVID, dan ada penjelasan dari pihak terkait, misalkan dari ilmuwan, dari saintis, dari dokter, dan sebagainya, sehingga orang-orang tipe D akan tahu bahwa pesan komunikasi ini punya alasan yang kuat. Nah, itu orang tipe D akan jauh lebih patuh dan mau kerjasama dengan peraturan PSBB. Bagaimana dengan tipe I? Orang tipe I, kalau dia mau dibuat patuh atau bisa bekerjasama dengan PSBB, maka orang tipe I akan patuh bila dia diberitahu paham untung ruginya bila terkena COVID bagi kebebasan mereka. Misalkan kalau sampai misalkan kena COVID nih, itu nggak bakalan bisa jalan-jalan, nggak bisa ke supermarket, nggak bisa belanja, atau nggak bisa lebih lama ada di rumah, atau bahkan ada di rumah sakit, dan itu jadi mengkungkung kebebasan mereka. Dan karena mereka pikir, udahlah pakai masker aja deh. Ini ini pilihan saya untuk pakai masker, walaupun saya terkungkung dengan masker ini, saya jadi terbebas, masih bisa mungkin beli bahan pangan, atau bisa beli grocery dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Jadi perlu berikan pilihan untung ruginya bagi dia terhadap kebebasan orang tipe I tersebut. Orang tipe S apa? Orang tipe S supaya mereka bisa paham, bisa kerjasama dengan PSBB, maka orang-orang tipe S akan menurut saya nih, mereka akan patuh kalau mereka paham gini, kalau saya tidak patuh dengan PSBB, maka saya memberikan resiko yang lebih besar kepada keluarga atau petugas medis. Kalau saya bandel dan saya kena COVID, keluarga saya bisa beresiko karena mereka butuh orang lain untuk bisa mereka jadi kerjasama, atau petugas medis akan lebih susah dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Orang tipe C akan patuh kalau apa? Kalau sudah ada kebijakan yang ditetapkan, kebijakan yang jelas, ada peraturan, ada undang-undangnya, ada peraturan gubernur atau peraturan presidennya, bukan hanya himbauan atau bukan hanya peraturan yang sebentar A, sebentar B. Sekarang kan kita sering alami gitu ya. Sebentar boleh mudik, sebentar nggak boleh mudik. Sebentar nanti mau dibuka, sebentar itu nggak jadi dibuka. Nah, orang tipe C itu butuh kejelasan bahwa ada peraturannya ini, dan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan peraturan itu sudah resmi. Maka orang tipe C akan lebih mudah bisa bekerja sama. Tetapi Bapak Ibu, kan kita nggak ngomong soal masalah pemerintahan di sini. Kita ngomong masalah bisnis Anda, kita ngomong masalah tim Anda. Nah, coba saya ingin Bapak Ibu coba sharing nanti di kolom komentar bagaimana dengan cara Anda menerapkan IPK ini, informasi pilihan konsekuensi ini, dengan perusahaan Anda. Nah, misalkan contoh, bagaimana saya buat pesan komunikasi agar karyawan saya tidak sering terlambat, disiplin masuk kantor. Apa I-nya, apa pilihannya, informasinya, pilihannya, apa konsekuensinya. Bagi teman-teman yang punya tim sales dan malas bikin laporan tim salesnya, coba bagikan juga di kolom komentar. Saya pengen lihat, nanti saya akan reply Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menuliskan kolom komentar, bagaimana kita mengemas pesan bahwa ayo tim sales harus buat laporan mengenai prospek supaya perusahaan bisa tahu proses-proses yang ada, peluangnya seperti apa, dan bagaimana IPK-nya, informasi, pilihan, dan konsekuensinya. Bapak Ibu, kita mengakhiri dengan cara seperti ini kan, bahwa tapi saya nggak tahu profil DSC saya gimana, Coach. Nah, kalau Bapak Ibu belum tahu, yang pertama Bapak Ibu bisa lakukan adalah Bapak Ibu bisa lihat nonton beberapa video yang akan saya tampilkan di layar. Nanti Bapak Ibu tinggal klik
Atau yang kedua, Bapak Ibu bisa hubungi kami di WhatsApp, dan kemudian nanti kami akan berikan satu link di mana Bapak Ibu bisa mengisi sekitar 10-12 menit dan mendapatkan hasil dari DSC Bapak Ibu tersebut. Dan harapan saya adalah Bapak Ibu COVID cepat berlalu, ya, dan bisnis Bapak Ibu bisa kembali booming, dan semoga masa-masa sulit ini, badai ini segera berlalu, dan Bapak Ibu bisa kembali melihat ada musim semi yang tunas-tunas baru dalam bisnis Bapak Ibu, dan Bapak Ibu dapetin booming momentum yang baik untuk waktu opening dan sebagainya. Dan having said that, saya cuma bilang bahwa kalau Bapak Ibu suka dengan video ini, boleh bantu saya like video ini, bantu share juga kepada teman-teman yang lain, sehingga saya makin semangat kalau makin banyak yang nonton nih, ya. Dan boleh bantu juga subscribe. Dan khusus untuk video yang ini, Bapak Ibu, selama 2 minggu ke depan, jadi setelah tanggal di-upload, maka Bapak Ibu kalau komentar-komentar Bapak Ibu yang paling bagus di dalam video ini, ataupun juga sharing-sharing Bapak Ibu mengenai bagaimana cara perusahaan Bapak Ibu akan menerapkan IPK ini di kolom komentar, komentar yang paling bagus dan paling banyak like-nya nanti akan mendapatkan Rp200.000 voucher OVO. Nanti kita akan undi, Bapak Ibu, saya akan pilih, nanti saya akan umumkan di video 2 minggu kemudian dari tanggal upload the video ini. Jadi Bapak Ibu, ayo, saya minta Bapak Ibu tolong like, subscribe, dan berikan komen. Nanti komen terbaik, nanti dalam 2 minggu ke depan nanti kita akan berikan voucher OVO senilai Rp200.000. Dan Bapak Ibu, kecuali kalau di luar negeri, ya, kalau di luar negeri nggak ada OVO, ya ini ya, dan nanti kita ganti-gantian OVO, GoPay, Dana, dan sebagainya seperti itu, ya. Anyway, having said that, saya cuma mau bilang terima kasih udah bersama-sama dengan saya, dan always remember, everybody wins when the leader gets better. Sampai jumpa.